Yang keberatan yang mulia. Pimpinan dan bawahan ya. Silakan dilanjutkan. Keberatan karena ini memberikan contohnya. Memang nggak ada. Itu tuh semuanya bisnis kesepakatan. Dia mau memakai jasa saya ya bayar, ketemu saya ya bayar. Pelan-pelan ya. Ini bukan tindak pidana. Sebenarnya kalau kita runut dengan jelas, ini adalah suatu keperdataan di mana ada perbuatan, taruhlah Nikita Mirzani mereview. Kalau review itu benar, maka justru yang melakukan tindak pidana adalah pemilik produk tersebut. Nah, kalau yang direview itu tidak benar, penyelesaiannya juga bukan melalui mekanisme pidana, tapi melalui gugatan. Nggak apa-apa, ikutin aja prosesnya, biar semua Nanti orang juga akan kasihan, belajar ya. butuh istirahat Ini ya, kan ada sebentar. pelajaran hukum gratis. Sidang lanjutan perkara antara Nikita Mirzani melawan Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan kali ini, agenda utama adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terkait dakwaan jaksa penuntut umum JPU, sekaligus menanggapi pembelaan yang telah disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani. Sidang berjalan cukup alot dan penuh dinamika. Bahkan, sempat terjadi ketegangan ketika JPU mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Dalam momen tersebut, Nikita terlihat bersitegang dengan jaksa hingga suasana ruang sidang menjadi cukup tegang. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan saksi ahli terkait polemik hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini? Apakah keterangan yang disampaikan akan memperkuat dakwaan JPU atau justru memberikan angin segar bagi pembelaan Nikita? Sifatnya tidak bersifat publik menjadi publik. Nah, disinilah menjadi suatu perbuatan yang dilarang. Dan di bawah tadi kan ada Yang keberatan yang mulia. pimpinan dan bawahan ya. Silakan dilanjutkan. Keberatan karena ini memberikan contohnya fitnah yang mulia. Followersnya saya sama Reza lebih banyak Reza. Silakan dilanjutkan. Reza Gladys sudah paling figur. Memang nggak ada. Itu tuh semuanya bisnis kesepakatan. Dia mau memakai jasa saya ya bayar, ketemu saya ya bayar. Pelan-pelan ya. Dia artis terkenal, bukan artis kurang terkenal guys. Menyayang nggak apa-apa, ikutin aja prosesnya, biar semua Nanti orang juga akan kasihan, belajar ya. butuh istirahat Ini ya, kan ada sebentar. pelajaran hukum gratis. Ini bukan tindak pidana. Sebenarnya kalau kita runut dengan jelas, ini adalah suatu keperdataan di mana ada perbuatan, taruhlah Nikita Mirzani mereview. Kalau review itu benar, maka justru yang melakukan tindak pidana adalah pemilik produk tersebut. Nah, kalau yang direview itu tidak benar, penyelesaiannya juga bukan melalui mekanisme pidana, tapi melalui gugatan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi. Lalu yang tadi yang berkenaan dengan informasi elektronik, apakah dokumen elektronik itu juga menjadi alat bukti? Saya selalu katakan alat bukti elektronik itu harus diperoleh secara sah, bukan mekanismenya dalam bentuk setelah disita. Karena justru penyitaan itu adalah suatu hal yang dapat diperadilan kan. Namun hal ini kan saya menekankannya itu adalah mengenai keabsahannya. Niatnya dari Nikita Mirzani dan saya lihat itu kan adalah memberantas kepada produk-produk yang terklaim. Niatnya ini awalnya di situ. Lalu ada niat dari pemilik produk lah. Pemilik produk itu niatnya itu agar supaya Nikita Mirzani tidak melakukan review. Sesungguhnya harusnya kalau misalnya produk itu benar, maka yang dilakukannya itu adalah menggugat Nikita Mirzani. Sekali lagi harusnya begitu, karena sudah dirugikan produknya. Dan untuk pencemarannya itu tidak pernah akan dapat dibuktikan, oleh karena pencemaran itu adalah review produk. Review produk itu tidak memenuhi tentang pencemaran nama baik. Jadi yang disebut dengan informasi elektronik itu sebenarnya bukan yang akan ada atau yang dibuat. Tapi informasi elektronik itu memang sudah ada. Dan informasi elektronik itulah
yang dipergunakan oleh si misalnya orang yang melakukan pemerasan itu. Tanpa adanya informasi elektronik itu, maka tidak mungkin seseorang itu menyerahkan barang. Nah, dengan adanya informasi elektronik yang belum diungkap menjadi alat tukar penawar. Alat tukar penawar itu artinya supaya orang itu tidak menyebarkan menjadi publik. Itu maknanya seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Terlihat jelas ketika menyampaikan keterangan sekaligus pembelaan diri di hadapan majelis hakim, Nikita Mirzani tak kuasa menahan tangisnya. Suasana ruang sidang seketika hening ketika air mata Nikita jatuh, lantaran ia mengungkapkan isi hatinya tentang janji yang tak bisa dipenuhi kepada sang anak. Dengan suara terbata-bata, Nikita menceritakan bahwa ia seharusnya mendampingi buah hatinya yang dalam waktu dekat akan merayakan ulang tahun. Namun, kondisi hukum yang kini membelenggunya membuat janji tersebut pupus. Tangisnya pun semakin pecah kala ia mengingat bagaimana sang anak terus mencari keberadaannya setiap hari, menanyakan kapan ibunya bisa pulang. Momen itu menjadi salah satu titik paling emosional dalam persidangan, memperlihatkan sisi seorang ibu yang terjebak di tengah proses hukum, namun tetap dihantui kerinduan dan rasa bersalah kepada anaknya. Adik saya semua saya biarin sampai selesai kuliah. Kalau Pak berjalan tidak terlalu pusing, tapi waktu untuk anak berdua saya sedih, sakit hati, saya marah dia. Di sekolah harusnya ada saya. Kontrak namanya itu buat aplikasi itu series itu juga sudah selesai, sudah rampung. Apalagi dalam pasal TPPU yang saya tidak pernah berpikir bahwa akan menyembunyikan harta siapapun. Saya menerima uang itu betul-betul untuk pekerjaan. Jadi dulu saya tidak pernah merasa orang. Iya, aku kalau ngomongin anak aku melo gitu karena udah lama kan nggak tidur bareng, nggak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun, ya gitu. Yang kedua yang ulang tahun. Aska sambut ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi sebentar lagi, dikit lagi. Tidak hanya soal kerinduannya pada sang anak, Nikita Mirzani juga harus menelan pil pahit karena tidak bisa hadir dalam sejumlah momen penting bersama orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah momen bahagia sang adik, Lintang, yang baru saja lulus dan berhasil meraih gelar sarjana keduanya atau yang biasa disebut double degree. Sebagai seorang kakak, Nikita sejatinya ingin menjadi saksi perjuangan Lintang hingga berhasil menuntaskan pendidikan tinggi tersebut. Namun, keterbatasan situasi membuat dirinya tidak dapat hadir secara langsung di acara wisuda. Meski demikian, rasa bangga itu tetap sampai kepadanya ketika Lintang dengan penuh senyum memperlihatkan ijazah yang diraihnya. Momen sederhana namun penuh makna itu sontak membuat senyum Nikita merekah, meskipun di baliknya tersimpan kesedihan mendalam karena ia tidak bisa mendampingi sang adik di hari yang begitu berharga. Perasaan haru bercampur bahagia tampak jelas dari raut wajah Nikita yang tetap berusaha kuat di tengah ujian yang harus dijalaninya. Kenapa nih? Lintang, kenapa nih? Ijazah apa nih?
Lulus Mi S1. Ini adikku baru gelar sarjana. Alhamdulillah. 2 ya gelar sarjana ya. Oh 2. Kemarin bilang nggak kuliah. Kalau dibilang sedih, ya sedih banget karena kan kemarin yang sangat amat diharapkan datang itu kakak. Jadi kemarin dia nggak datang, ya pasti sih sedih banget. Tapi kemarin udah digantiin Bang Edo juga. Dan kalau sekarang ya dengan saksi ahli yang hadir, puas jawabannya. Harapannya seperti apa mungkin Bang? Harapannya semoga pengadilan cepat selesai, keputusannya adil ya. Semoga buat kakak cepat beres lah masalahnya. Anak-anak selalu nanyain, tapi ya anak-anak taunya Mail. Tapi anak-anak ya taunya Ami kerja gimana. Arkana sih yang paling nyariin kan. Arkana yang paling nyariin, itu kan selalu ndusel mulu dia. Momen krusial lain yang harus dihadapi Nikita Mirzani adalah ketika mendengar vonis yang baru saja dijatuhkan kepada Fadel, sosok yang terseret kasus dugaan asusila dengan putrinya, Laura Meizani, yang saat itu masih berusia di bawah umur. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim resmi menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Fadel. Putusan tersebut sontak menjadi sorotan publik, mengingat kasus ini tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga menyentuh sisi emosional Nikita sebagai seorang ibu. Dan di balik putusan itu, Nikita Mirzani mengaku masih merasa belum puas sepenuhnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menegaskan bahwa seberat apapun hukuman yang dijatuhkan, tidak akan pernah mampu mengembalikan masa depan anaknya yang sudah ternodai. 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Meizani. Ya, jadi sebetulnya kalau saya mau ngomongin semua, si Fadel itu kan ditahan di Cipinang. Nah, kebetulan ada Mail juga di Cipinang kan. Jadi apa yang dibicarakan si Kang Semir Fadel ini membuat saya cukup sakit hati ya, karena saya pikir dia sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu, malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Semua dibongkar sama dia gitu kan, dan itu dikasih tahu sama orang-orang yang ada di Cipinang. Kalau ada sepasang kekasih pacaran karena saling mencintai, kemudian melakukan hal bersetubuh karena suka sama suka seperti yang disampaikan oleh Loli di hadapan majelis. Kemudian misalnya seperti tuduhan yang di seberang sana bahwa anak saya dipaksa untuk aborsi. Perempuan punya pilihan nggak kalau lakinya bilang aborsi? Punya pilihan nggak untuk bilang enggak? Punya kan? Kalau si perempuannya bilang nggak mau, saya nggak mau aborsi. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya saya mau piara anak ini. Kuasa hukumnya itu nggak, ini ya kuasa hukumnya bapak ya. Sebenarnya dia bukan bapak, dia adalah seorang ibu, cuman berbentuknya seperti bapak-bapak ya. Dia adalah seorang ibu ya, dia punya rahim, tapi mungkin dia belum punya anak. Dia tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang anak perempuan yang diurus sendiri, melahirkan, merawat sendiri, serta membesarkan sendiri itu seperti apa, dia tidak mengerti. Ya kan, jadi ya nggak apa-apa, mungkin dia sudah terkontaminasi oleh virusnya judal, jadi ya sudah biarin. Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti tapi belum puas. Harusnya yang pingsan tuh gue. Karena anak gue yang digituin. Tapi drama pingsan-pingsan. Nggak sekalian palanya dijerotin ke tembok. Sannya sering mandi. Udah nggak kena matahari tetap aja gelap. Yuk pelan-pelan. Buat Fadel, jalanin hukumannya Fadel, tanggung jawab. Itu sesuai sama keinginan. Harusnya bisa lebih naik lagi. Naiknya menurut abang? Seberatnya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.